Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan selalu hadir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu tuh, mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita bawa hati kita yang percaya. Kita bawa hati kita yang merindukan Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita menyembah Tuhan Yesus pada sore hari ini, Dia pasti akan memberkati kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Sama-sama kita buka hati kita, saudara. Kita rindu menyembah. Kita rindu memulai ibadah kita, saudara. Satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan syukur. Kami datang Tuhan dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Karena segala yang terjadi dalam hidup ini, semua kami sadar karena kebaikan Tuhan semata. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami mulai hari-hari ini mulai ragu di hadapan Tuhan. Tapi kami mau kuatkan setiap hati kami. Kami mau percaya kembali Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Dan kami bawa syukur kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, ibadah yang kami adakan di tempat ini. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, hadirat-Mu ada bagi setiap kami yang menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu, sebab kami siap melihat kuasa Tuhan terjadi di antara kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Sama-sama kita buka hati kita. Kita sembah Tuhan sama-sama. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang luar biasa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita semua. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setiamu. Engkau Allah yang menyatakan bagi kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebelah kedua tanganmu katakan sama-sama. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
percayakan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Mari sambil kita beri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus, kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, katakan janji-Mu Tuhan yang selalu ajaib terjadi dalam hidup ini. Aku mau melihatnya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia saudara. Haleluya. Oh Tuhan, angkat tanganmu, mari percayakan janji Tuhan. Apapun boleh terjadi saat ini, mari percaya kepada Yesus. Hanya iman kita yang boleh menyelamatkan kita saudara. Haleluya. Hatiku Tuhan, ku berseru. Oh pergumulanmu dalam doa, oh masalahmu dalam harapan kepada Kristus Allah yang rela mati bagi setiap kita saudara. Makasih Tuhan, aku percaya seutuhnya dalam kasih janji-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Aku berserah Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan selalu ajaib saudara. Tuhan selalu nyata. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya ada janji Tuhan yang ajaib. Mari Roh Kudus kuatkan hati setiap kami yang percaya. Nyatakanlah, aku mau melihat. Amin. Ku percaya. Dalam nama Yesus kami katakan, aku percaya Tuhan. Ku
Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanyakan segalanya bagiku. Amin Tuhan. Aku pandang kekudusan-Mu Tuhan, aku pandang pertolongan-Mu. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sikap hatimu di hadapan Tuhan yang baik, sama-sama katakan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percayalah dalam Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Beri tepuk tangan bagi Dia, keluar. Haleluya. Aku percaya, hatiku percaya pada Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Aku mau melihat Tuhan, ada kekuatan-Mu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Dalam Yesus kami percaya selama-lamanya. Engkau buka jalan dalam hidup ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau puaskan kami. Oh Roh Kudus, Holy Spirit, we worship You Lord. Haleluya. Tenggelam kami kasih-Mu Tuhan. Oh, bebaskan kami Roh Kudus, bebaskan kami Tuhan. Jaga hidupku, tutup mataku agar tepat dalam rencana-Mu Bapa. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. We glorify and magnify. Oh God, I worship You. Oh God, I worship. Oh God. Angkat tanganmu saudara, menyembahlah. Sebab Tuhan datang waktu Dia menyembah. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. And magnify, oh God, I worship You. Sama-sama. Oh God, I worship You. Angkat tanganmu, pandang Tuhan saudara. Tuhan mau memberkatimu sore hari di hadapan Tuhan yang agung. Sama-sama be glorified. Amin.
worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Somebody, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I come. Yes, you are God. Be glorified, revive and magnify. Oh God, I worship you. Sama-sama Tiberias. Oh God, I worship you, Jesus. I worship you, God. I give my life to you, Jesus. Come on, church. Sing. Be glorified and oh God, I worship you. Lebih keras lagi sama-sama. Oh God, angkat suaramu bersama-sama, katakan oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Dengan hati yang percaya, aku datang menyembahmu Tuhan. Come on. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Diberi satu suara. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Beri tepuk tangan bagi Rajamu yang menyelamatkan. Sadari Tuhan selalu baik. Dia kota benteng setiap kita. Sorakan haleluya. Oh God, hanya Engkau yang satu Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik. Hanya Engkau yang terjadi dalam hidup ini. Hanya Engkau yang kami pegang apapun yang terjadi. Sekalipun ada badai masalah silih berganti dalam hidup kami. Kami tahu kami telah disediakan kemenangan dalam Kristus Allah. Ini hati kami Tuhan. Bukan dengan keraguan, bukan dengan bimbang. Kami datang dengan kepastian. Karena Tuhan Yesus datang dari sorga menyelamatkan setiap kami. Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama kita jumpai kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Sama-sama gereja Tiberias, kita mau nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena kasih kebaikan Tuhan. Kita datang di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur bagi Tuhan Yesus.
Hanya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Namanya siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama dengan segenap hati kita. Kita menyatakan syukur pujian bagi Tuhan. Hey. Inilah syukur kami ya Tuhan. Bersama-sama. One, two, three, hey. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sama-sama katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Bersama-sama bawa hati kita bagi Tuhan. Nyatakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Nyatakan, dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Sebab hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Mari gereja Tiberia sama-sama nyatakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Nyatakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Nyatakan, dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Mari sore hari ini kita mau lebih lagi nyatakan syukur bagi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sama-sama nyatakan, takkan takut, sebab kau besertaku. Takkan takut, sebab kau menjagaku. Takkan takut, sebab kau besertaku. Takkan takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu. Nyatakan, takkan pernah, sama-sama, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Berapa banyak setiap kita yang bersuka cita, yang diberkati, yang percaya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi pada sore hari ini, kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Berjuanglah masuk pintu yang sesak itu atau pintu yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Apakah sukar mengerjakan kehendak Allah? Akan sangat sukar jika kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri, dan sangat susah melakukan kehendak Allah jika kita sudah terbiasa tidak taat. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berjuang? Kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tetapi hendaklah kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan nyata bagi kita. Tuhan Allah akan membuka pintu berkat bagi kita. Kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman akan mengundang kuasa firman menjadi kenyataan. Maka kita jaga mulut lidah kita dari hal-hal yang negatif. Karena ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka atau menutup pintu berkat. Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan juga daya tarik dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama saudara, di sore hari ini kita mau mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana untuk Kita Tidak Gagal Dalam Beriman. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam iman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dan Matius 4 ayat 4, iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kehidupan dan kekuatan, serta sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani kita tidak layu, dan efeknya adalah keberhasilan atau selalu menghasilkan buah. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3, banyaklah membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Jika firman itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Persamaan antara khawatir dan iman adalah memikirkan hal-hal yang akan datang. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat untuk kita alami. Jadi pilihannya ada pada kita, apakah kita mau khawatir atau beriman tentang masa depan kita. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24-25 dan Galatia 5 ayat 6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal itu menjadi penghalang berkat dan penghalang iman kita bertumbuh. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit, akan menggerogoti diri kita. Lalu yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Dalam Amsal 24 ayat 16.
Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik dari apa yang kita jalani sebelumnya. Bangkitlah kembali, berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Gagal dalam iman sekalipun jangan putus asa, jangan frustasi atau sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur, kita percaya saudara, setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau kembali teduhkan hati kita. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Apapun badai rintangan yang boleh kami hadapi, kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan Yesus. Maka tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Pakai setiap perkataan kalimat hamba-Mu Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kembali kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Bersama-sama, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati kita kembali nyatakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari panggil namanya, nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari panggil namanya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama. Oh, oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tangan kita bagi Tuhan, panggil namanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Kalau kami bisa ada sampai minggu yang terakhir di bulan Februari, semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya firman diberitakan, kami juga dimerdekakan oleh karena firman Tuhan. Tidak hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, tapi hidup kami karena percaya. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, di bulan Februari. Tidak terasa satu minggu ini sudah kita jalani dengan sangat cepat ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa ada penyerahan anak ya, hari Sabtu besok, tanggal 1 besok ada jam 11 di tempat ini, hari Sabtu ya, tanggal 1 penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya yang belum diserahkan, yang belum didoakan, boleh datang ya, hari Sabtu jam 11. Ya, ada di beberapa tempat, kalau nggak salah di Betos, di Kelapa Gading, ada yang di daerah Tangerang BSD. Ya, Pak, saya yang di Betos mau ke BSD, Alam Sutra, tidak ada masalah. Ya, sekalian kuliner Bapak Ibu ya. Tapi yang di Alam Sutra mau ke Betos, oh boleh juga. Ya, di sini banyak saksang Bapak Ibu ya kan. Siapa tahu mau cari lapo ya kan, di Tangerang nggak ada ya. Bekasi kan gudangnya lapo Bapak Ibu ya. Jadi yang belum penyerahan anak hari Sabtu besok jam 11 siang ya di Tiberias Bekasi Town Square. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah jangan kejar berkat, tapi kejarlah kebenaran. Ya, ada banyak orang kejar berkat, nggak tahu kebenaran, mau ngapain hidupnya ya. Kejarlah kebenaran ya, jangan kejar berkat, tapi kejarlah kebenaran. Oke, apa maksudnya? Nanti akan saya terangkan ya. Kita lihat Alkitab kita, Amsal 28
ayatnya yang ke-20, Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Oke, keterangannya apa? Tuhan datang kepada mereka yang setia dan hidup dalam kebenaran. Tetapi jika seseorang hanya mengejar kekayaan atau berkat dengan cara yang salah, itu bisa membawa hukuman. Bapak Ibu, kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang Yesus selesaikan? Yang pertama dosa. Ya, dulu dosa kita merah seperti kirmizi. Dengan darah Yesus, Bapak Ibu dan saya dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua, Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yohanes 10 ayat 10, Alkitab mengatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya ingin lihat hidupnya diberkati Tuhan, ya, ingin melihat ada terobosan diangkat naik sama Tuhan, jangan mengejar berkatnya dulu. Tetapi Alkitab mengatakan, apakah Bapak Ibu dan saya bisa nggak menjadi orang yang dapat dipercaya? Kata kitab Amsal tadi. Saya bacakan kembali Bapak Ibu. Ya kan? Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dulu di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya olehnya. Siapa orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Adalah orang-orang yang mengejar kebenaran itu. Ya, orang yang mengejar kebenaran, dia tidak memusingkan berkat Bapak Ibu. Ya, walaupun dia tahu dia butuh berkat, dia butuh mujizat, dia butuh terobosan. Tetapi bagi orang yang mau dapat dipercaya, bagi mereka yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan. Adalah kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena bagi orang yang dapat dipercaya, isi hati Tuhan itu paling penting daripada mujizat yang Tuhan berikan. Ya, Bapak Ibu contoh nih, Bapak Ibu orang kaya, seorang bapak kaya. Ya, anak punya anak, terus anaknya tahu bapaknya kaya. Terus anaknya asal ketemu dengan bapaknya, Pak minta uang. Asal ketemu bapaknya, Pak minta uang. Ya kan? Karena dia tahu bapaknya kaya. Tapi bapaknya pasti akan sedih. Kenapa? Karena anaknya asal minta kepada bapaknya hanya uang, hanya uang, hanya uang. Tetapi hati anaknya tidak melekat kepada hati bapaknya. Ya kan? Anaknya nggak pernah tanya isi hati bapaknya apa. Anaknya nggak pernah tanya apa yang bapak inginkan dari kehidupanku. Ya, bagi Tuhan mudah untuk memberkati Bapak Ibu. Bagi Tuhan mudah untuk apa? Memberkati usaha, dagangan, bisnis, proyek-proyek yang nilainya mungkin miliaran dan triliunan. Bagi Tuhan itu sepele. Tetapi pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen, apakah kita tahu isi hati Tuhan? Apakah Bapak Ibu dan saya melekat gak kepada Tuhan? Abraham hatinya melekat kepada Tuhan. Kenapa? Ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham meninggalkan semua kenyamanannya. Dia meninggalkan rumahnya, hartanya, ya kan, dan sebagainya. Orang kaya Abraham. Ketika dia disuruh Tuhan tinggalkan Ur Kasdim, Bapak Ibu, dia tidak banyak tanya. Dia hatinya melekat kepada Tuhan. 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Dia tetap setia. Karena kesetiaan dia, karena ketaatan dia, Tuhan mengangkat dia. Bapak orang beriman, Bapak banyak bangsa. Ya kan? Dan diberkati secara luar biasa. Ayub kurang kaya apa Ayub? Ya kurang canggih apa hidupnya? Coba lihat Bapak Ibu, ketika Ayub diuji sama setan atas izin Tuhan, Bapak Ibu, habis hartanya Ayub dan semuanya. Tapi apa yang kita lihat dari pelajaran dari Ayub? Ayub hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa berkat saya hilang, kenapa saya miskin dan segala macam, kenapa hancur. Tidak, tetapi yang dia jaga adalah apa? Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dia terus percaya akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pulihkan hidupnya Ayub, bahkan diberkati secara luar biasa. Dari sebelum diuji sama Tuhan, dan akhirnya setelah ujian beres, Tuhan berkati Ayub secara luar biasa. Ya kan, jadi saya ingin katakan, bukannya Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita melekat kepada Tuhan? Kita tahu gak isi hati Tuhan? Kita tahu gak kemauan hati Tuhan? Kita tahu gak rencana apa yang Tuhan mau jadikan dalam hidup kita? Jangan hanya minta Tuhan berkati usahaku, bisnisku, daganganku dan sebagainya. Ketika ada orang dunia tanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Tuhanmu siapa? Yesus. Ya, kamu tahu nggak isi hatinya Tuhan? Apa? Nggak tahu. Yang penting Tuhan berkati aku saja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya minta berkatnya, tapi tidak tahu isi hati Tuhan. Kejar Tuhan dulu,
tahu isi hati Tuhan, jadilah pelaku firman, gak usah takut tentang berkat. Semuanya akan Tuhan berikan. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, kata Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya harus dibenarkan Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah tidak pernah pelit akan berkat. Tuhan tidak pernah pelit akan mujizat. Tetapi yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Oke, melekatlah hatimu dengan hatinya Tuhan. Ya, taulah isi hati Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, gali terus kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya roh seperti itu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Pemerintah mau mengatakan inflasi ke, orang mengatakan susah cari pekerjaan ke, lihat pintu-pintu berkat akan Tuhan buka bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa begitu pentingnya mengejar kebenaran Tuhan. Oke, belajar dari Alkitab, mengapa begitu pentingnya mengejar kebenaran Tuhan. Yuk, yang pertama. Yang pertama adalah karena berkat sejati datangnya dari hidup benar. Oke, berkat sejati datangnya dari hidup benar. Kita lihat Alkitab kita, Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oke, sebab Tuhan memberkati orang benar ya, kata Alkitab. Keterangannya apa? Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Berkat sejati bukan hanya kekayaan, tetapi perlindungan, damai sejahtera, dan anugerahnya. Saya senang dengan ayat ini Bapak Ibu. Ketika saya bikin khotbah ini, saya dimerdekakan dengan ayat ini. Ini selaras dengan gereja Tiberias. Ya, yang mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Ini satu pengajaran yang dimana mendiang Pak Pariaji, yang dimana gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dimana selalu mendidik setiap jemaatnya untuk hidup benar. Ya, coba lihat apa yang Alkitab katakan. Tuhan memberkati orang yang benar. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita dulu orang yang berdosa, tapi karena darah Yesus, Bapak Ibu dan saya dibenarkan oleh darah Yesus. Kita Jesus people, ya mengatakan saya pengikut Yesus, Jesus people. Ya kan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, menurut lagunya begitu. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Apakah hidup kita selalu benar nggak? Apakah hidup kita menjaga kekudusan nggak? Apakah hidup kita menjaga pertobatan nggak? Ya, Jumat kemarin ada baptisan Bapak Ibu, sekitar 400 orang jemaat Tiberias dibaptis. Ya kan, program Tuhan apa? Ketika dibaptis, dicelupkan, mati bersama Kristus, dan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Ya kan, orang yang ciptaan yang baru punya tanggung jawab menjaga hidup benar. Apa hidup benar? Kata Alkitab, Tuhan memberkati orang benar. Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Mohon maaf, Tuhan tidak memberkati orang yang berzina. Tuhan tidak memberkati orang yang selingkuh. Tuhan tidak memberkati orang yang punya orang ketiga. Tuhan tidak memberkati orang-orang yang hidupnya jatuh di dalam dosa. Makanya ini salah satu kunci, salah satu rahasia yang dunia tidak pernah mengajarkan ini Bapak Ibu. Lihat kalau orang dunia yang kaya, pacar, udah punya istri, punya pacar. Nggak apa-apa, namanya juga variasi. Ya kan, mati 1 tumbuh 1000, wah nggak bisa. Iya, orang Kristen punya istri 1, sampai mati, ya itu dia. Ya, Pak Pendeta, dukung doa, saya punya pabrik mau buka cabang. 1 di Cirebon, 1 di Sukabumi, saya dukung doa. Pasti pabriknya diberkati ya Pak, usahanya diberkati, iya. Tapi kalau Pak Pendeta, saya punya istri di Bekasi Timur, istri kedua Bekasi Barat. Oh haleluya. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Bekasi Timur, Bekasi Barat dekat benar, ya kan? Ya, gak bisa kayak begitu Bapak Ibu. Mau kita jungkir balik, minta doa, minta berkat. Jangan pernah mimpi orang yang ada orang ketiga, yang selingkuh, berzina, ya kan? Yang melakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati hidupnya. Karena Tuhan yang berjanji kok. Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Makanya bapak-bapak berjuanglah hidup benar. Sehingga apa? Di tanganmu ada kuasa. Apa yang kau kerjakan berhasil. Kalau engkau berhasil Pak, istri anakmu juga diberkati. Rumah tanggamu juga bahagia.
Ya, ibu-ibu yang lagi kerja, lagi bisnis, hidup benarlah. Sehingga apa? Usahamu baik. Ya, saya berapa kali doain jemaat yang ibu-ibu online shop. Pak Pendeta, karena saya nggak bisa ninggalin rumah, saya online shop. Ya, online apa Bu? Ya, baju-baju anak-anak kecil Pak. Kadang-kadang peralatan ATK, alat tulis kantor. Ya, puji Tuhan Pak. Ibu hidup benar ya. Kalau hidup benar Bu, janji Tuhan, Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Usaha online ibu diberkati dan jadi berkat bagi keluarga. Amin Pak Pendeta. Tuh lihat. Ya, anak-anak muda. Berapa kali saya katakan saya punya hati untuk mengingatkan anak muda. Jangan seks bebas. Ya, pacaran jangan melakukan hal yang tidak benar. Ya, masa depanmu masih jauh. Ya kan, perjuanganmu masih panjang. Dari muda kalau hidupmu sudah tidak benar, dari muda kalau hidupmu sudah tidak suci kudus, bagaimana engkau bisa meraih masa depanmu? Ingat ya, berkat itu kalau nggak di ACC dari Tuhan nggak bakal bisa. Ya, berkat itu kalau Tuhan mengatakan tidak, kita mau ngapain tidak ada berkat Tuhan itu tercurah. Makanya bagaimana cara Tuhan mengesahkan berkat itu? Hidup benarlah. Karena Tuhan tidak pernah menahan berkatnya bagi orang yang hidup benar. Orang yang hidup benar akan melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kita keluarkan lagi tulisannya. Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Berkat sejati bukan hanya kekayaan Bapak Ibu. Berkat sejati bukan hanya kekayaan ya. Tetapi apa? Yang pertama adalah perlindungan. Ya, Bapak Ibu, berkat sejati itu bukan kekayaan. Kekayaan itu cuma bonus. Bapak Ibu punya rumah bagus, bonus. Punya mobil, bonus. Punya keuangan bagus di BCA, itu bonus. Ya, tetapi yang paling utama itu adalah perlindungan. Ya, coba lihat Bapak Ibu, orang celaka sekarang naik motor di mana? Naik mobil, Cipularang. Tadi teman saya kemarin di Detik, udah ada truk remblong lagi Bapak Ibu daerah Cipularang. Ya, sekarang perlindungan, orang punya duit. Tapi kalau nggak dilindungi Tuhan, habis Bapak Ibu. Ya, Jumat kemarin saya ke Makassar Bapak Ibu, ada pemberkatan nikah. Ya, hari Sabtu pemberkatan, Sabtu sore saya pulang ke Jakarta. Ya, pesawat jam 6 sore berangkat dari Jakarta ke Ujung Pandang. Setengah jam kemudian mulai goyang, goncang, turbulence, Wah, di pesawat udah ada mulai teriak-teriak, menyebut nama Tuhannya masing-masing Bapak Ibu. Ya, saya duduk dekat jendela, saya lagi tidur-tidur begitu kan, capek kan. Udah, saya lihat kaca, nggak ada apa-apa, tapi dia punya goncangan kuat. Udah, saya tutup jendela, saya buka handphone. Saya baca Mazmur 91, ayat 1 sampai 16. 2 kali saya baca itu Mazmur 91. Saya bilang, Tuhan, aku tidak punya kuasa ya di atas pesawat ini. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Setelah saya baca 2 kali Mazmur 91, 10 menit kemudian, tidak ada goncangan. Sampai di Makassar, aman dalam perjalanan. Apa? Aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kita bawa duit 50 juta misalnya nih di koper, kita taruh di kabin. Apakah duit itu bisa menjamin keselamatan kita? Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Iya kan, orang selalu menggembar-gemborkan uang. Uang nggak bisa memberikan perlindungan. Ibaratnya nih Bapak Ibu punya bodyguard sewa tinggi-tinggi besar, tingginya seatas sampai plafon sana Bapak Ibu. Raksasa yang jaga kita, bodyguard hitam kacamata. Iya kan, kayak orang kulit hitam di Afrika sana. Iya kan, tetapi namanya maut. Oh, maut nggak lihat lo orang tinggi besar, otot lo kayak Arnold Suasana seger Bapak Ibu. Oh enggak. Ya, maut nggak takut Pak. Dengan bodyguard yang hitam, kacamata hitam besar, bawa beceng. Oh nggak takut. Ketika maut serang mati kau. Ketika maut mengatakan tabrakan. Ketika maut penyakit sampar. Lihat COVID kemarin, yang punya uang juga kena COVID banyak Bapak Ibu. Yang bisa bayar mahal rumah sakit, yang bisa bayar mahal VIP, tetap kena namanya itu maut penyakit sampar. Tapi lihat, berkat sejati kalau Bapak Ibu dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Penyakit sampar tidak kena, maut tidak kena, di mana kita melangkah dijaga malaikat surga. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, berkat sejati, perlindungan. Yang kedua, damai sejahtera, bisa dikeluarkan lagi. Yuk, berkat sejati. Quote yang tadi, yang pertama. Ya, Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Berkat sejati bukan hanya kekayaan, tetapi yang pertama perlindungan. Yang kedua, adanya damai sejahtera.
Ya, Bapak Ibu, damai sejahtera tidak bisa kita cari di Shopee. Bapak Ibu buka handphone cari Shopee. Ya, ada nggak jual damai sejahtera? Vitamin C ada, vitamin D ada. Ya, fish oil ada di Shopee. Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Jadi damai sejahtera itu bisa kita dapatkan dari mana? Kalau Bapak Ibu dan saya ada firman di dalam hidupnya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Suami istri yang ada firman. Suami istri yang ada firman. Iblis sudah ngadu domba nih, mau ribut. Tapi istri bilang, sayang, ini kita mulai mau terpancing ribut nih. Jangan. Alkitab mengatakan hidup rukunlah. Karena di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan perintahkan berkat. Istri bilang sama suaminya, sayang, jaga moncongmu. Oh ya, jaga moncong. Ya kan? Ya, suami, istri udah mulai knalpot bocor. Pau. Ya kan? Suami bilang, sayang, ingat, iblis itu ngadu domba, bikin kita ribut. Iblis gak senang kita kalau rukun dan damai. Alkitab mengatakan, orang hidup rukun, disitulah Tuhan perintahkan berkat. Suami balas kepada istrinya, jaga moncongmu juga, katanya begitu. Akhirnya suami istri jaga amarahnya, kan ada rem, ada kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka menjaga damai sejahtera. Ya, setahun yang lalu Bapak Ibu lagi ada retret pasutri. Saya banyak bertemu dengan retret pasutri. Yang belum daftar retret pasutri, daftar ya. Bagus di tahun ini, keren. Tahun lalu Bapak Ibu retret pasutri, saya ketemu dengan banyak jemaat kan sambil makan kan. Salam sana, shalom Pak Alek, salam sana, salam sana. Ya, saya ketemu dengan pasangannya sudah 30 tahun. Pak, Ibu, kalau 30 tahun menikah, sering ribut-ribut gak? Aduh Pak Alek, 30 tahun kami menikah, ribut itu bisa dihitung dengan jari, gak sampai ribut, beda pendapat biasa. Apa Bapak Ibu rahasianya? Rahasianya adalah apa? Karena kami selalu ada firman Tuhan, ada pengandalian diri. Karena kasih itu tidak marah-marah, kasih itu lemah lembut. Mantap 30 tahun. Lemah lembut karena ada firman Tuhan. Tapi ada juga saya ketemu dengan pasangan suami istri. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pak Alek. Ya, jemaat daerah Tangerang sana. Ya, apa kabar? Baik. Ya, tiba-tiba suaminya izin ke toilet. Saya tanya, Bu, kalau yang di rumah yang suka bikin kesel siapa? Itu yang lagi ke toilet, katanya begitu ya kan. Oh, saya langsung, ya, aduh Pak Alek, itu tuh yang lagi ke toilet. Aduh, makin tua makin nyebelin katanya gitu ya kan. Bu, sabar-sabar. Pak Alek kalau nggak sabar-sabar, kalau nggak di dalam Tuhan, pulangkan saja aku kepada orang tuaku. Kalau nggak elus-elus dada, kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidupku. Oh, ini kita nih Pak, gini-gini juga bapak saya mantan preman Pak, katanya gitu. Darah-darah preman itu ada dalam hidup saya. Tapi kan kita diajarkan di Tiberias, saling mengasihi, saling mengampuni. Waduh Pak, kita paling penting damai sejahtera lah Pak sama suami. Udah, suami pulang dari toilet, istri ke toilet. Istri bilang, Pak jagain tasku ya. Dia malu mau bilang saya pendeta jagain tas aja, nggak mungkin juga Bapak Ibu jemaat kan. Akhirnya istrinya ke toilet, saya tanya lagi pertanyaan yang sama. Pak, kalau yang bikin kesel di rumah siapa? Itu yang lagi ke toilet katanya begitu kan. Satu-satu dong, sama dong ini. Sebenarnya kalau kedagingan, wah udah saling mau hajar menghajar nih Bapak Ibu. Tetapi kenapa tidak sampai hajar menghajar? Tidak sampai peperangan seperti di jalur Gaza Bapak Ibu ya kan. Karena ada firman Tuhan yang membuat apa? Ada pengendalian diri. Amin. Sehingga apa? Rumah tangganya ada damai sejahtera. Ya, berkat sejati yang pertama perlindungan. Yang kedua itu ada damai sejahtera. Dan yang ketiga berkat sejati itu adalah anugerahnya. Ya, berkat sejati bukan hanya kekayaan, tetapi perlindungan, damai sejahtera dan anugerahnya. Apa itu anugerah? Kesempatan diselamatkan sama Tuhan. Ada second chance. Seharusnya kita mati, tapi karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu dan saya diselamatkan dari kebinasaan kekal. Amin. Makanya kalau sudah diselamatkan, setia sama Tuhan Yesus. Amin. Setia sama Tuhan Yesus, jangan jual Yesus. Ya, akhir zaman banyak orang gara-gara harta tinggalkan Yesus. Jangan. Ya, cuma gara-gara naik jabatan tinggalkan Yesus, jangan. Apalagi pasangan-pasangan hidup ya. Tadi ada salah satu cabang Bapak Ibu di Tiberias. Ceweknya bawa pacarnya. Ya Pak Alek, shalom, shalom. Ini pacar saya. Oh, Kristen? Enggak Pak. Hah? Saya bilang begitu. Tapi dia mau belajar Pak. Belajar apa? Matematika. Saya bilang begitu. Gak gampang loh. Saya bilang ya, gak gampang. Apalagi ini perempuan ajak lakinya lagi. Oh gak gampang. Ya kan kadang-kadang kan
Lagi pacaran-pacaran ngomong firman, setan masuk Bapak Ibu ya kan. Lagi berdua-berdua boro-boro ngomong firman. Sayang, langit dan bumi akan berlalu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Banyak omong. Nanti begitu kan. Sudahlah, kita ini mantan komodo Bapak Ibu, kita tahulah. Pergerakan-pergerakan itulah, udahlah. Ya namanya penginjilan jangan dimasukkan dalam percintaan. Bisa bablas. Nggak bakal bisa, sulit. Ya kan, sudahlah. Ya, coba kan saya kan nggak ngomong begitu sama dia. Cuma saya bilang dipikirin lagi ya. Dipikirin lagi. Kamu siap nggak? Mengajarkan dia firman Tuhan. Siap sih Pak. Abis begini, siap sih Pak. Abis goyang-goyang. Kayak goyang ayam Bapak Ibu ya kan. Ya udahlah, terserahlah. Keputusan masing-masing, keselamatan masing-masing lah. Ya, saya bilang Tuhan berkati ya. Saya bilang ya udah. Ya, makanya saya katakan jangan ya. Jangan ya. Yang Kristen sama Kristen aja. Kadang-kadang perang piring Bapak Ibu ya kan. Iya. Yang Tiberias sama Tiberias. Wah apalagi. Beda pendeta bisa clash. Iya. Suami punya favorit sendiri. Istri punya favorit sendiri. Sayang besok hari Minggu mau ibadah di mana? Betos. Papa di mana? Betos. Mama jam berapa? Aku Bonerges jam 6. Pendeta idolaku Marcel Sairan. Papa, kalau Papa jam 4 pengajaran pendidikan keras Alexander Simanjuntak. Wah, iya kan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, suami ibadah jam 4, istri di luar Bapak Ibu ya kan. Makan pop mie Indomaret ya kan. Nunggu Marcel Sairang. Iya. Favorit beda-beda bos, favorit beda-beda, beda-beda. Ya kan jam 4 keluar, 6 masuk, istri masuk, suami makan pop mie juga gantian Bapak Ibu. Yang Tiberias saja bisa beda-beda loh. Beda pendeta, beda mau ibadah, satu mau di Betos, satu mau di Kelapa Gading Nias, wah repot. Apalagi beda frekuensi, jangan. Ya nggak semudah, nggak seindah yang dibayangkan. Nggak semudah yang dipikirkan, tidak. Panjang itu, persoalannya, berat. Seperti naik ke Gunung Sinai Bapak Ibu, ya kan. Jangan macam-macam deh. Ya, makanya anugerah sudah Tuhan berikan, keselamatan sudah Tuhan berikan. Itulah berkat sejati yang harus kita jaga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kita harus mengejar kebenaran? Yang kedua, adalah mengejar berkat dengan cara yang salah itu membawa kesulitan. Ya, kalau kita mengejar kebenaran, kita tahu bahwa mengejar berkat dengan cara yang salah itu membawa kesulitan. Ya, kita lihat yuk ayatnya, Matius 16 ayatnya ke-26. Silakan Pak. Matius 16 ayatnya ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, keterangannya apa? Jika kita hanya fokus kepada kekayaan dan kesuksesan duniawi, tanpa memperhatikan kehidupan rohani, kita bisa kehilangan hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan dan hubungan dengan Tuhan. Orang dunia cari berkat Bapak Ibu, dengan segala cara. Ya, dengan apa? Datang ke dukun, ke Gunung Kawi, ke Gunung Kidul. Ya, teman saya Bapak Ibu sekolah teologi, dia pernah Bapak Ibu studi banding, dia pernah datang ke tempat-tempat situ, dia pelajari. Ya, adakah orang Kristen di sana? Ada juga Bapak Ibu yang Yang pingin cepat kaya tapi tidak ikut prosesnya Tuhan. Ya, kemarin iseng-iseng saya lagi nemenin istri saya, lagi kasih minum anak saya yang kedua. Ya, kita sambil nemenin, saya main handphone lah, saya lihat TikTok ya tentang kesehatan dan sebagai vitamin apa gitu, edukasi lah. Tiba-tiba Bapak Ibu ada yang laki-laki botak, rambut terus dia pakai kayak slayer gitu. Dia bilang begini. 3 hari, 3 bulan, 3 bulan apartemen belum dijual, hubungi saya. Ya, 3 bulan rumah belum dijual, hubungi saya. Ya, 3 bulan kafling tanah belum bisa terjual, hubungi saya. Saya bilang, apa ini orang? Ini main properti atau apa? Rupanya apa? Dia menawarkan apa? Pelaris Bapak Ibu. Ya, semua yang susah-susah. Jual apartemen, susah-susah jual kafling tanah, susah-susah jual rumah. Hubungi saya, mereka itu butuh pelaris.
hubungi saya, ini WA saya. Wih, dia tuh ketawa-ketawa begitu. Ya kan, saya liatin aja macam betul aja orang ini ya kan. Ya kan. Nah Bapak Ibu, ada orang yang pakai pelaris ada. Tapi lihat, ketika dia pakai pelaris, dia bisa jual apartemen, oh bisa. Ketika dia pakai pelaris, dia bisa jual rumahnya, bisa. Ketika dia pakai pelaris, dia bisa jual kafling tanahnya, bisa. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Apakah nyawanya selamat? Tidak. Ya, buat apa kita jual apartemen pakai pelaris? Duitnya banyak masuk ke rekening kita, tetapi Alkitab mengatakan apa? Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Ya kan, banyak orang Kristen tidak memikirkan nyawanya. Yang penting duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Soal nanti selamat atau tidak, surga atau neraka, itu urusan nanti bos. Ya, yang penting gua kaya dulu, beli rumah Sumarekon, beli rumah di Alam Sutra, beli rumah di Pondok Indah. Yang penting kaya dulu, nanti bertobat detik-detik terakhir ketika sudah mau mati. Ya kalau tahu udah mau mati. Iya kan? Saya kemarin kan saya cerita 4 hari 3 malam saya di rumah sakit Siloam Semanggi. Nemanin istri saya lahiran. Sama mami saya, mama mertua. 4 hari 3 malam saya naik turun lift. Ya kan, saya ke administrasi, ngambil makanan, beli cemilan. Untuk di kamar inap istri saya. Ya, setiap hari saya satu lift dengan orang yang koma di Siloam Semanggi. Dengan orang yang kanker, habis di kemo, kepalanya botak. Ada yang sudah setengah mati. Iya kan? Kalau memang dia tahu udah mau mati, mungkin dia bisa detik-detik terakhir. Seperti yang di samping Yesus. Yesus, ingat aku. Tolong ingat akan aku. Hari ini juga engkau akan di Firdaus bersama aku. Kalau memang tahu enak. Tapi kan pertanyaannya tidak ada satupun yang tahu tanggal kematian kita. Makanya jaga benar. Mencari berkat oke, bisnis oke, usaha oke, dagang oke. Tapi jangan sampai membahayakan nyawa kita. Akhirnya kita tidak selamat. Ya, jangan kita suap, jangan kita korupsi. Ya kan, jangan kita melakukan okultisme. Ya, mau tanya berkat ke kuburan, tanya opung. Opung hidup nggak pernah ditanya Bapak Ibu. Opung horas jam 12 malam. Bawa sirih opung. Bawa rokoknya yang dulu sering gudang garam gitu kan. Opung tolong tahu nanti ini bisnisku kemana. Opung datang. Ya kan, horas janagabe. Haleluya. Nanti bisnismu begini-begini. Itu mah setan Bapak Ibu. Ya kan, mana orang Kristen tanya berkat di kuburan? Orang Kristen itu tanya berkat masuk gereja, ibadah, berlutut, buka Alkitab, jalani proses, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, makanya nih, ya yang pernah main-main okultisme, yang pernah main-main kuasa gelap atau pakai penglaris, itu dulu bertobat, jangan lagi melakukan hal itu, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tahu kebenaran, kita tidak akan pernah mau ikutin yang dulu. Mungkin kalau dulu nggak tahu kebenaran, ya udah. Tapi kalau sudah tahu kebenaran jangan ya Pak ya. Buat apa kita punya dunia, tapi akhirnya Bapak Ibu dan saya kita binasa. Duit kita, rumah mewah kita, mobil mewah kita, nggak masuk alam roh. Yang masuk alam roh adalah jiwa kita, dan jiwa itu yang akan binasa dan akan menderita selama-lamanya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu dan saya tahu kebenaran, jangan menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Jaga jiwa kita. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus mengejar kebenaran? Dan yang ketiga, carilah kebenaran, maka berkat akan mengikuti. Ya, carilah kebenaran, maka berkat akan mengikuti. Yuk, ya ayat terakhir, Mazmur 84 ayat yang ke-12. Silakan Pak. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Oke, keterangannya apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran dan tidak bercela di hadapan Tuhan, Dia tidak akan menahan kebaikannya. Berkat Tuhan akan mengikuti kita secara alami. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa orang benar tidur pun diberkati. Amin. Orang benar tidur hidupnya tidak khawatir. Bahkan ketika dia tidur, dia diberkati Tuhan. Ya, saya berapa kali renov rumah. Ada langganan tempat kami beli bahan bangunan Bapak Ibu. Orang Kristen Bapak Ibu. Ya, orang Chinese dia jual bahan bangunan.
Ya, ketika kita beli apa? Beli semen, beli paku, atau beli apa, kita pasti ke sana sama tukang yang kerja di rumah saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Dia orang Kristen taat, dia ngobrol. Dia bilang, aduh, kan dia tahu saya Pak Pendeta. Dia senang kalau saya datang Bapak Ibu. Ya senang lah, pasti kan kita beli bahan bangunan dia ya kan. Siapapun yang datang pasti dia senang lah. Tapi lebih senang kalau saya yang datang Bapak Ibu ya kan. Katanya pendeta ganteng, katanya begitu Bapak Ibu. Katanya, tolong jangan meledek ya, tolong jangan meledek. Hamba Tuhan ini. Oke, terus dia cerita begini, ya kan, dia bilang, Ci, bahan bangunan begini, ini ya, udah lama ya, udah lama Pak, katanya begitu. Pak, ini tuh bisa besar kayak begini cuma karena anugerah Tuhan. Ya, saya tuh nggak pernah nyebarin nomor handphone loh. Saya nggak pernah taruh wanita gitu ya di depan bagi-bagiin brosur, nggak ada Pak. Ya, atau pakai speaker tahu bulat 5.000, tahu bulat 5.000, nggak ada kayak begitu Pak. Ya, tetapi nggak tahu bagaimana ketika saya sering bangun tidur, ya bangun pagi habis 2 pagi, buka WA, itu pesanan banyak datang Pak. Ya kan, Ci atau Ko, ya rumah saya mau dibangun nih, ini data-datanya, list-listnya ya, yang mau kita beli, semen lah, inilah, itulah. Padahal saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah nyebar nomor WA saya Pak, katanya begitu. Ya itulah Pak, ya namanya kebaikan Tuhan ya Pak Pendeta. Saya bilang, iya Ci, makanya terus aja ya, jaga hidup benar ya sama suami ya. Iya Pak Pendeta, ya apalagi sih Pak kalau hidup nggak mengandalkan Tuhan, katanya begitu. Nah makanya saya ketika buat khotbah ini, saya ingat cerita dia. Ya, bahwa ketika kita hidup benar, Tuhan yang akan berjuang untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang akan berjuang membuka peluang pekerjaan, membuka peluang bisnis. Ya bahkan konsumen. Contoh, kalau Bapak Ibu jual bahan bangunan, Tuhan sendiri yang akan kirim orang untuk datang ke toko Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu tinggalnya di mana? Di Tambun. Ada orang mau pindah ke Tambun, toko bangunan di Tambun. Ada orang pindah ke Tambun mau renovasi rumah. Tuhan yang gerakan hatinya. Kamu datang itu ke Bapak Simangungsong. Ya, dia yang punya bahan bangunan. Kau pindah ke Tambun, kau beli bahan bangunan di sana. Padahal Bapak Simangungsong nggak tahu sama Bapak ini. Iya kan? Bapak Ibu mau mau beli sembako, 9 bahan pokok. Bapak Simanjuntak di Tambun sana. Ya, dia buka toko sembako. Ya, Bapak Panjaitan yang baru pindah ke Tambun. Panjaitan, kalau kau mau beli sembako, datanglah ke toko Simanjuntak, Bapak Simanjuntak. Dia yang punya toko sembako. Kau datang ke sana jadi berkat untuk Bapak Simanjuntak. Tuhan yang atur trafiknya, bagaimana trafiknya itu jadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, makanya Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercelah. Kalau Bapak Ibu baca di kitab di Perjanjian Lama ada kitab Yosua. Yosua mengatakan apa? Kalau hidupmu tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya merenungkan dan melakukan Taurat Tuhan, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Apa artinya berhasil dan beruntung? Ini terakhir ya. Berhasil ada kerja keras kita, ada upaya kita. Tapi beruntung 100% ini Tuhan yang buat untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya makanya jadikanlah hidup kita tidak bercelah. Senangkan hati Tuhan. Hidupmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulan terakhir. Kejar kebenaran, bukan berkat. Hidup benar, maka berkat Tuhan akan mengikutimu. Selamat sore Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidup
Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia,
kasih ketika Tuhan mengajarkan kebenaran. Dan Tuhan mau kami menghidupi kebenaran menjadi pelaku firman. Tuhan jugalah yang akan turun tangan untuk memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Ada jaminan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Sama-sama di hadapan Tuhan yang baik kita akan puji. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Oh Yesusku, Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuhmu dan darah. Mari sama-sama saudara kita bagi berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dipastikan semua sudah terima roti dan anggur ya. Dan nanti kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan ya. Orang tuanya yang ngangkatin, orang tuanya nanti akan memberikan. Kita angkat rotinya dulu. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjidahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kejarlah kebenaran itu, berkomitmenlah untuk menjadi pelaku firman dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu akan melihat orang yang dipercaya oleh Tuhan mendapatkan berkat banyak kata Alkitab. Kita jangan takut, Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan akan terus memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Haleluya.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita akan mendoakan minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang ada minyak urapan penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, para pengurus pelayanan Tuhan, Pak David Raharja sebagai koordinator bersama tim yang melayani, yang setia dari pagi hingga malam. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan, jeripaya Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna. Melayani bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Penuh kuasa, penuh mujizat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dimateraikan jadi warga sorga. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun, damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Hidup benarlah, kau akan melihat bagaimana masa depanmu diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat bernama Lawrence Jetwis Wangania yang gagal ginjal stadium, yang sudah gagal ginjal, kanker. Kita doa yang sedang berobat di Penang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sanggup menghancurkan sel kanker, membuat ginjal baru. Tuhan yang berikan mujizat kepada Bapak Loren Wangania, mujizat pasti terjadi. Hamba juga berdoa untuk Bapak Lukas Yosef, Tuhan berkati bersama istri, bersama anak-anak keluarga besar, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang buka jalan proyek-proyeknya, dan terus diangkat naik sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Shalom Tiberias. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa